Ya, oke, sebelumnya sebentar. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada 4 produk PT BES. Kameranya bisa di-tet ke Teh Miftahin sebentar. Ada 4 produk PT BES yang notabene-nya tidak berdiri secara sendiri. Jadi 4 produk PT BES ini bisa bersinergi sehingga memaksimalkan hasil produktivitas kita, terutama untuk kita kerucutkan malam ini, yaitu berbicara masalah sawah ya, padi. Yang pertama adalah eco farming original. Karena base farming ini, di base farming kita gunakan 4 produk. Ya, bagaimana caranya kita memaksimalkan lahan pertanian, terutama di sawah, itu kita menggunakan base farming. SOP-nya seperti apa nanti kita bahas. Yang pertama adalah eco farming original. Eco farming original ini adalah pupuk berbahan organik superaktif yang mengandung 13 unsur hara. Ini memang untuk meningkatkan unsur hara, menetralkan pH tanah menjadi normal, memacu perkembangan biota tanah juga. Jadi dalam artian nanti tanah yang sudah digunakan eco farming original akan membantu biota di dalam tanahnya itu untuk subur juga, seperti cacing. Ya, cacing itu bisa membantu pengemburan tanah sehingga akar tanah bisa mampu mudah menyerap unsur hara dalam tanah. Yang kedua adalah PSR, pilau slow release. Ini pilau slow release, pupuk yang mengandung banyak unsur hara yang ibaratnya dari pagi, siang, dan malam selama 3 bulan ini makanannya cukup 1 kali. Ya, jadi per 3 bulan sekali ini bisa digunakan. Yang ketiga adalah eco farming fotosintesa. Bapak Ibu, pupuk eco farming fotosintesa ini menggunakan teknologi tepat guna yang mampu menciptakan proses fotosintesis secara mandiri. Ya, luar biasa. Dan yang terakhir adalah EPP. Kalau ketiga tadi adalah jenis pupuk, nah kalau Eco Plant Protector ini adalah disebut juga agen hayati. Yang mana produk ini adalah pengendali hama dan penyakit tanaman. Ya, kalau yang 3 jenis tadi adalah kategorinya pupuk, yang ini adalah pengendali hama dan tanaman. Bapak Ibu, kita akan membahas bagaimana keempat produk ini kita gunakan dengan SOP base farming sehingga hasil produktivitas padi itu meningkat. Oke, silakan. Boleh dibantu dibuka di halaman, karena ini ada 121 slide. Saya sudah pilih slide yang beberapa slide. Silakan, boleh dibuka di halaman 6. Bu Miftah, itu ada backlight boleh untuk kamera. Untuk kamera itu lampunya di depan wajah gitu. Oh ya, sebentar, Bi. Saya atur posisi dulu. Oke. Begini cukup? Apa masih backlight? Posisi lampu di depan wajah. Itu masih di atas kayaknya. Jadi menghalangi wajah. Posisi lampu di depan wajah. Oh, oke. Aku mundur sebentar ya. Bentar, Bi. Sudah, Bi? Masih di atas. Masih gelap.
Nggak bisa ya, posisi lampu di depan itu nggak bisa ya? Nggak bisa, Bi, ini posisinya di tengah. Nggak ada lampu tambahan dari depan gitu? Tidak. Oh ya, wis lah. Oke. Baik, sahabat-sahabat semua, ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan produktivitas, baik itu di komoditas pertanian maupun di perkebunan. Yang pertama adalah bibit. Ya, benih atau bibit unggul ini biasanya di varietas baru itu lebih unggul. Nanti kita akan saya perkenalkan bibit baru disebut kemarin itu CL. Benih CL. Ini kebetulan Miftah beli sampelnya. Yang kedua, itu ketersediaan bahan organik. Yang ketiga, adanya sinar matahari, lama penyiraman, karena teman-teman, terlalu banyak hujan juga hasil dari produktivitas kurang bagus. Lanjut, teknologi mikroba. Lanjut, ada pH tanah secara ideal, 6-7. Kadar garam, ketersediaan air, relatif humidity, ini kelembapan udara. Jadi berapa persen air yang ada di udara. Selanjutnya NPK berimbang, jarak tanam ideal. Nah, ini jarak tanam ideal ternyata sangat menentukan hasil produktivitas. Lanjut, pengendalian hama dan pengendalian gulma serta panen dan pasca panen. Sahabat sekalian, boleh dibuka langsung ke halaman 71 sampai 83. Halaman 71. Ya. Halaman 71 sampai 83. Baik. Sahabat-sahabat sekalian, kita akan kupas bagaimana meningkatkan produktivitas padi dengan bibit CL ini yang menggunakan SOP based farming. Lanjut, silakan. Nah, tentunya setiap kita mau merasakan bagaimana hasil maksimal yang akan kita peroleh dengan SOP eco farming. Tentunya 4 produk tadi yang dijadikan andalan di dalam base farming ini mendominasi penggunaan. Ya, lanjut, Ya, tingkatan kemurnian benih CL ini kategorinya ada di kategori putih benih dasar. Artinya apa? Benih dasar ini ketika nanti sudah dipanen, gabah ini bisa menjadi bibit kemudian yang masuk ke dalam benih pokok. Nah, setelah benih pokok ditabur lagi, akhirnya dipanen lagi, itu bisa menjadi benih juga untuk benih sebar. Jadi kategori benih CL ini masuk ke dalam kategori benih dasar. Tingkatan kemurnian benih dari kategori benih dasar. Lanjut, Ya, FUB VSCL ini memang kategorinya dia kategori beras yang pulen, sahabat. Ini juga pohonnya tidak terlalu tinggi. Lanjut, slide selanjutnya. Nah, pohonnya tidak terlalu tinggi, sahabat, karena hanya 85 cm. Umurnya itu berkisar di 85 sampai 90 HST. Nah, luar biasanya anakan padinya itu dari satu akhirnya bisa menjadi 40 sampai 50 batang. Ya, jadi biasanya rata-rata mencapai 40 sampai 50 batang. Jumlah bulir permalainya itu di antara 220 sampai 280 permalai. Permalai, jadi kalau kita hitung-hitung itu tembus di 220 sampai 280.
Nah, potensi hasilnya, produktivitasnya itu di angka 9 sampai 12 ton per hektar. Jadi luar biasa. Benih ini kita gabungkan, kita gunakan SOP based farming, hasil produktivitasnya mencapai 9 sampai 12 ton. Bentuk gabahnya premium, dia rasa nasinya pulen, warna gabahnya juga kuning, bentuk daunnya setengah sudung. Jadi dia agak miring gitu, agak miring untuk daunnya. Mudah untuk dirawat, ketahanan terhadap penyakit, tahan rebah karena memang tidak terlalu tinggi daunnya, dan tumbuh normal di dataran tinggi. Oke, baik, lanjutnya A. Nah, Bunda, ini benih tadi sudah saya sampaikan bahwa varietas benih CL ini dia masuk di kategori yang putih, yaitu benih dasar label putih. Jadi dia bisa 2 kali untuk dijadikan benih. Tanam lagi, bisa dijadikan, nah hasil selanjutnya bisa dijadikan lagi benih sebar label biru. Oke, lanjut A. Untuk pertama kali penggunaan, ini varietas yang CL ini, varietas ini, silakan teman-teman nanti kalau yang mau mencoba itu untuk 12 kg direndam dengan 14 liter air. Nah, gabah yang nanti mengambangnya silakan dibuang, tidak apa-apa. Jadi kita rendam untuk 1 hektar itu menggunakan 12 kg dan direndam dengan 14 liter air. Lanjut, rendam benih dengan larutan EPP. Ya, Eco Plant Protector tadi. Rendam dengan air yang sama, 1 saset EPP ditambah dengan 14 liter air. Lanjut ditiriskan. Sahabat, setelah ditiriskan, benih tiriskan selama 24 jam. Nah, setelah itu kan ada pertumbuhan. Setelah 24 jam ditiriskan, ada pertumbuhan tunas dan akar. Nanti tebar benihnya dilakukan di persemaian yang sudah dipersiapkan ya. Itu biasanya 1 kilogram benih untuk luasan 20 meter persegi. Lanjut, nanti bibit pada umur 15 sampai 21, tetapi kemarin diajarkan bahwa paling bagusnya di hari ke-18. Hari ke-18 itu hari setelah semai. Jadi pindahkannya itu setelah 18 hari setelah semai. Yang bagusnya. Nah, lanjut transplantingnya setelah kita ambil di 18 hari setelah semai itu 1 sampai 3 bibit di pelubang tanam. Tidak boleh lebih karena anakan padinya nanti akan banyak, 40 sampai 50. Kalau misalnya bibitnya kita taruh terlalu banyak, nanti malah kurang maksimal. Jadi paling banyak 3. Oke, lanjut A. Nah, sahabat semua, hasil CL ini, bibit CL ini akan maksimal dengan menggunakan SOP based farming, yaitu dengan jarak tanam idealnya 12,5 cm antar jarak tumbuhan padinya. Jadi dari tumbuhan padi yang satu ke tumbuhan padi selanjutnya itu jarak maksimal di 12,5 cm dengan jajar legowo. Jajar legowo itu bisa di slide selanjutnya. Nah, dengan jajar legowo 2 banding 1. Jadi 40-20. Teman-teman bisa lihat ini dari rumpun, dari jarak satu ke yang lainnya ini hanya 12,5 cm.
Jadi dari jarak antar padi ke padinya 12, cm. Nah, antar rumpun itu 4 rumpun. Ya, 4 rumpun. Ke sisi satunya, ke sisi panjangnya itu 8 rumpun. Sehingga kalau 1 meter persegi, kita bisa kalikan 8 kali 4 itu jadi 32 rumpun. Nah, maka 1 hektar 32 rumpun dikali 10.000 itu bisa ada 320.000 rumpun. Kesimpulannya, jika 1 rumpun 30 gram, maka dikalikan 1 hektar yang ada 320.000 rumpun, itu bisa kita kalkulasikan di angka 9.600 kg. Jadi kalau secara hitungan matematis, teman-teman panennya itu bisa dihitung gitu ya skalanya. Jika 1 rumpunnya 30 gram, itu maka dikali 1 hektarnya 320 rumpun jadi 9,6 kg. Lanjut A. Ya, ini pengendalian gulma. Sahabat, pengendalian gulma ini sangat erat kaitannya saat pembajakan. Jadi pembajakan yang setengah-setengah dalam artian kurang maksimal itu akan menjadikan gulma lebih banyak. Sehingga kalau misalnya teman-teman punya sawah, itu bisa dibilang pembajakannya minta maksimal oleh yang membajak. Sehingga apa? Gulmanya nanti tidak terlalu banyak. Oke, lanjut A. Nah, baik. Pemupukan berimbang padi ini akan maksimal ketika teman-teman tepat dosis. Tepat juga waktunya, tepat cara aplikasinya, tepat lokasi, dan tepat sasaran. Karena kalau misalnya dosisnya kurang tepat, gini, dosis padi tentunya beda dengan dosis jagung. Sehingga dosisnya harus tepat. Tepat waktu. Tepat waktu dalam artian kalau misalnya fotosintesis, teman-teman tahu itu dari jam 6 sampai jam 9, maka hindari penyemprotan untuk daun di atas jam 9. Ya, tepat waktu. Tepat cara aplikasi. Misal, aplikasi fotosintesa itu bisa maksimal kalau kita campurkan dengan EPP, Eco Plant Protector. Nah, tepat lokasi. Tepat lokasi itu dalam artian gini, beda antara ketika kita menanam di perkebunan yang lahannya itu miring dengan lahannya datar. Sehingga lokasinya juga pastinya dia harus disesuaikan. Jadi kalau misalnya, mohon maaf, duren misalnya, itu bagusnya di dataran tinggi. Sehingga kalau duren ada di dataran rendah, bisa jadi rasanya pun anyep, teman-teman. Lanjut tepat sasaran. Kalau misalnya eco farming original, sasarannya ke lahan, ini tepat sasarannya juga. Eco farming fotosintesa, tepat juga sasarannya untuk daun. Jadi tepat sasaran, tepat lokasi, cara aplikasi, waktu dan dosis ini harus benar-benar diperhatikan. Lanjut A, di bawahnya. Lanjut di bawahnya. Ya, ini aplikasi SOP benih CL tadi, benih CL ini kita aplikasikan dengan SOP base farming. Yang pertama, tahapan pengolahan lahannya. Ada 2 tahapan, yaitu dimulai dari, ini setelah bajak ya, setelah pembajakan. H-5, teman-teman silakan butuh 1 box per hektar untuk EPP, Eco Plant Protector. Agen Hayati butuh 1 box per hektar di H-5. Silakan disemprotkan. Setelah itu, yang kedua, eco farming original. Ini bisa digunakan 2 tub per hektar. Jadi sebelum ada tanamannya, setelah dibajak, sahabat-sahabat sekalian silakan di H-5 gunakan 1 box
per hektar untuk eco plant protector, dan H-3-nya gunakan 2 tub per hektar eco farming original. Nah, setelah masa pratanam, di angka 4 kali penyemprotan, teman-teman akan bisa SOP selanjutnya lakukan penyemprotan di 10 hari setelah tanam, yaitu 1 box EPP dicampur 4 saset fotosintesa. Di hari ke-25, hari ke-40, dan hari ke-55 HST. Jadi ada 4 kali penyemprotan setelah tanam. Nah, setelah itu kita bisa akumulasi bahwa dalam 1 hektar dengan menggunakan SOP base farming, sahabat-sahabat semua, itu dalam luasan 1 hektar diperlukan eco farming original 2 tub, eco plant protector 5 box, dan fotosintesa 16 saset, yaitu untuk penyemprotan di 4 aplikasi penyemprotan. Oke, teman-teman, itu saja kalau untuk pembudidayaan benih CL dengan SOP base farming untuk yang pertanian. Nah, untuk yang perkebunan, salah satu contohnya kemarin adalah pembudidayaan durian musangking. Untuk pembudidayaan durian musangking, teman-teman silakan dibuka buku farming guidebook-nya. Ini ada di halaman 38. Itu di buku farming guidebook. Ya, oke. Miftah akan menjelaskan di sini bahwa ada beberapa hal yang harus kita siapkan untuk memaksimalkan hasil perkebunan dengan SOP base farming. Yang pertama adalah land clearing, pembersihan lahan. Yang kedua adalah pengajiran. Teman-teman, pengajiran ini sangat menentukan pemasangan patok pertama untuk lubang tanam. Yang ketiga, pembuatan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam pada durian itu dimensinya 0,6 dikali 1 meter. Nah, pembuatan media tanam selanjutnya, kita akan memasukkan beberapa unsur yang membuat tanaman ini lebih bagus, tingkat produktivitasnya tinggi. Yang pertama adalah 30% kokopit. Mungkin di situ nggak ada, tetapi teman-teman yang punya farming guidebook bisa dibuka di halaman 8. 38. Land clearing sudah, pengajiran, pembuatan lubang tanam, dan pembuatan media tanam. Dalam pembuatan media tanam ada beberapa komposisi yang harus kita berikan. Yang pertama adalah 30% kokopit atau sabut kelapa. Kenapa harus sabut kelapa? Karena di dalam sabut kelapa itu kaliumnya sangat tinggi. Jadi sahabat, tanaman yang menggunakan SOP base farming memerlukan beberapa komposisi dari kokopit. Dan yang kedua adalah pupuk kandang. Tidak direkomendasikan memberikan pupuk kandang dari ayam broiler. Pupuk kandang yang sangat direkomendasikan adalah pupuk kandang dari ternak sapi ataupun kambing. Yang ketiga adalah setelah pemberian kokopit dan pupuk kandang, selanjutnya adalah pemberian tanah topsoil. Di bagian tanah bagian atas disebut topsoil. Ya, 30%-nya. Dan terakhir ditutup dengan 10% tanah subsoil.
Oke, itu saja teman-teman. Untuk SOP base farming yang bisa kami share, dari yang pertama itu adalah salah satu bentuknya padi, dan yang kedua adalah salah satu contohnya untuk durian. Terima kasih. Lanjut Unimega untuk membuka tanya jawab. Unimega belum dibuka suaranya. Sudah? Terima kasih kepada Ibu Miftah yang sudah mentransfer ilmunya. Ya mungkin beliau kemarin sempat ikut seminar ya di Bandung ya Kak? Purwakarta. Purwakarta ya. Semoga apa yang sudah dipaparkan tadi bisa menambah ilmu kepada kita semua dan menjadi bekal ilmu kita nanti bisa di lapangan, bisa kita edukasi kepada mitra kita dan kepada para petani, agar petani kita itu jadi lebih cerdas juga untuk mengaplikasikan yang minimal produk dari base farming ini dan bisa sukses juga bersama tentunya. Dengan pemaparan dari Bu Miftah tadi, mungkin ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau bertanya secara langsung atau via chat kepada bapak atau ibu yang mau bertanya, dipersilakan. Ya sebenarnya hasil dari training kemarin itu lebih enak kalau untuk langsung dipraktekkan ya Unimega. Karena beda kalau kita mendengarkan sama kita mengaplikasikannya langsung ke tanaman gitu. Sehingga apa ya, agak kikuk menjelaskannya karena memang kalau dijelaskan sama di lapangan itu beda ya. Teori sama praktek beda ya. Iya, tapi tidak apa-apa. Memang jadi menjabarkan dengan kata-kata itu agak bagaimana ya? Agak kurang enak gitu ya. Enaknya memang langsung diaplikasikan ke lapangan langsung. Ya, Assalamualaikum Unimega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdua nih, ya. Unimega. Siapa dulu ini? Siapa dulu? Ayo siapa yo? Boleh. Siapa yang duluan? Kepada Bunda Cucu, boleh silakan Umi. Unimega, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa nih Unimega. Mau tanya nih Mbak Ratu. Ada tanggapan juga sih dari AA ini. Ratu, Unimega. Untuk eco farming yang sekarang itu apakah harus ada pembiakan dulu enggak? Pembiangan, kok pembiakan ya? Pembiangan. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi. Ya, Mega. Teh Miftah, ini pertanyaan dari Umi Cucu. Untuk eco farming apa harus dilakukan pembiangan dulu, bukan pembiakan ya, pembiangan dulu. Karena di lapangan sekarang juga banyak kita temuin itu, Ibu Miftah. Ya kan ribet gitu dulu. Ya. Untuk eco farming sekarang itu tidak harus menggunakan pembiangan. Ya. Umi, jadi aplikasi tunggu dicampurkan ya. Dicampur biasa satu itu menjadi satu tub dicampur dengan 1 liter air dan itu tunggu 15 menit silakan. Untuk ke lahan dan ke tanaman tanpa pembiangan pun sudah bisa maksimal hasilnya. Seperti itu Mas sekarang. Tidak, kalau dulu kan memang eco farming original itu yang untuk lahan itu harus minimal didiamkan 3 hari. Tetapi untuk yang sekarang
Itu di farming guidebook-nya dijelaskan bahwa memang tidak perlu dibiarkan lagi, tunggu cukup 15 menit itu sudah bisa diaplikasikan ke lahan ataupun ke tanaman. Ya, Itu saja, Mas. alhamdulillah enak jadinya ya. Iya, jadinya lebih simpel. Silakan, Bu Mega. Ya, terima kasih Teh Meta. Gimana Umi? Udah jelas? Ya, Sampaikan nama ya terima kasih Tony, Ratu. Jadi sekarang lebih simpel ya, enak. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Ini Teh sama-sama. Meta, Ya, Ya, selanjutnya silakan. Bu Mega, Teh Mifta, Assalamualaikum. salam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Faisal dari Faisal. SSC 26. Oh ya, silakan Ya. Pak. Ya, Teh Mifta, ini untuk penggunaan eco farming original dan fotosintesa, berarti untuk tadi benih ya, benih atau Iya. bibit padi itu berarti wajib direndam dengan plot EPP ya, Iya. Eco Plant Protector. Ya, iya. Oke. Jadi kemana-mana sekarang harus wajib bawa EPP juga ini. Sebelumnya saya nggak pernah bawa EPP Iya, misalnya. sama. Karena kemarin itu diberitahukan, EPP ini bisa kita rendamkan dulu untuk benihnya, karena benihnya itu akan lebih kuat. Ya, akan lebih kuat. Kita tahu rata-rata setiap hampir kebanyakan sawah itu baru ditanam sudah habis sama keong. Nah, jadi EPP ini kalau kita gunakan di perendaman saat merendam benih itu bisa memaksimalkan ya, lebih kuat. Jadi benih nanti yang tumbuh itu akan lebih kuat. Oh, Jadi itu khusus padi aja ya? Khusus bibit padi, khusus benih padi aja ya? Kalau khusus benih padi ya. Oh, iya. Oke. Bisa Oke, dibilang wajib, Pak. Karena emang baru tanam aja sudah kadang-kadang habis dimakan keong. Jadi untuk ketahanan terhadap menambah hama imun itu ya? lebih kuat. Untuk menambah imun dia juga ya? Iya. Oke. Dah, sip. Jelas. Thank you, Teh Mifta. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bapak Faisal dari SSW 26. Ya, makasih jawabannya Bu. Langsung bertanya lagi, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Mita, saya mau nanya. Mau dari Bapak siapa? Saya dari Pak Win, SSP 11. Oh Ya iya, Allah, ini mah guru saya atau senior. Nanya, dosen nanya. Dosen nanya. Selamat udah ngikutin training kemarin. Terus yang jadi pertanyaan saya, sekarang kan katakanlah bibit yang sedang dipromosikan atau naik daun di base farming, khusus untuk padi itu kan si kumpai ya. Si kumpai lah. Nah, itu kemarin dijelaskan nggak? Kalau si kumpai itu gimana terhadap lahan, sama nggak sama benih-benih padi yang terdahulu? Katakanlah kalau Inpago dia bisa ditanam di padi gogo, kemudian ada Inpara di padi rawa. Itu gimana kira-kira? Kalau jenis padi si kumpai itu di lahan itu bisa semua lahan nggak ada yang terima? Oke, gini Pak. Oke, yuk. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menguji bukan nanya ya. Pak, yang kemarin kami terima informasinya adalah bibit yang CL, ya, benih yang CL ini. Kalau dibandingkan dengan si kumpai yang sebelumnya, itu mungkin ya bisa dibilang kategorinya hampir sama, tetapi memang punya keunggulan masing-masing. Pak Winda, kalau misalnya si kumpai itu bisa ditempatkan di mana saja. Oh, bisa. Bisa. Ya. Bisa ya. Jadi Oke, berarti saya nggak harus, katakanlah misalnya saya di lahan salinitas, lahan asin, berarti saya nggak usah pakai Inpari 79 gitu ya? Luar biasa ini pertanyaannya ya. Wah, itu pertanyaan biasa. Gini, jadi yang kemarin Mifta info dapat infonya memang ini protektor.
Ya, jadi dalam artian yang kemarin Miftah dapetin ini kurang lebih hampir sama Pak, cuma dia memang kelebihannya satu, tahan dengan hama. Yang kedua itu karena dia tingginya juga tidak terlalu tinggi, maka ketika ada angin atau apa dia hanya tidak akan rubuh. Lanjut. Maksimal di 10 sampai 12 ton hasilnya. Jadi begitu Pak. Oke, terima kasih, cukup jelas. Terima kasih Bu Miftah. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak Win ya, Mas Win ya kita panggil ya. Udah apa? Unimega ini ada Bu Wiji dari SSW 11. Oh iya. Silakan Ibu Wiji, langsung aja. Wiji, silakan. Mungkin ada yang lain dulu. Bu Wiji dipanggil belum muncul. Ya, atau ini dari chat juga ada Kamifta. Dari Bapak Roy SSW 29. Assalamualaikum. Untuk bibit bisa didapat di mana dan berapa harganya? Bibit benih CL ini bisa melalui konsultan PTBS Pak Wawan. Ini kalau kemarin sih tersedia di Purwakarta ya Pak. Di Purwakarta. Kalau di tempat lain saya masih kurang paham, tapi yang jelas tersedia di Purwakarta, di tempat beliau di KDB. Dan per 1 kilogramnya itu harganya 100.000. Ya. Itu nih. Ya. Itu Bapak Roy bisa didapat dari kemitraan PTBS juga bisa. Harganya di angka Rp100.000. Iya Bu, itu 100.000 dapat poin nggak Bu? Ini kan benih kebanyakan poin. Ini dapat poin nggak kalau ketika kita menggunakan SOP base farmingnya Pak Roy? Beli pupuknya dapat poin. Oh, kalau bibit nggak dapat poin ya Bu? Jadi kalau kita gunakan SOP base farming itu kan kurang lebih kita menggunakan tadi di akhir kurang lebih 23 item. 23 item itu bisa kalau orang baru 2 BW atau mitra yang sudah bergabung itu kurang lebih 2 RO. Ya itu poin, Pak. Itu per hektar ya Bun ya? Iya, itu hektar. Per hektar. Oh, keren. Kalau dari 100 hektar berarti berapa itu ya? Ya udah tinggal kalikan Bunda. Wih, Itu per hektar. Kalau di RO di angka 3 juta, kalau di BW orang baru itu bisa di angka 4 juta. Ya kalau per 100 hektar tinggal dikalikan 100 berarti. Assalamualaikum. Salam. Salam. Ini boleh ikut meng-share Pak Firman atau Pak Haji Edi Wahyudin karena kemarin kita bertiga sana. Silakan yang minta kurang informasikan Pak Haji Edi Wahyudin untuk sama-sama men-share hasil kemarin. Boleh. Baik. Boleh? Pak Firman. Boleh, silakan. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya berkesempatan nyetirin Bu Ratu, Bu Miftah ke Purwakarta kemarin. Dan alhamdulillah kami sampailah dengan liku-liku perjalanan yang luar biasa medannya ya. Jadi saya bangga juga menyetirin Bu Miftah kemarin. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa memang banyak sekali produk pupuk kita di Ekofarm PTBS ini. Nah, sebenarnya ada 2 SOP sebenarnya. Ada SOP yang berkaitan dengan eco farming murni, seperti yang pernah kita lihat
dosis-dosisnya di buku-buku itu. Jadi kalau eco farming murni yang dipakai, maka SOP-nya 1 hektar padi itu dipakai untuk 10 kan gitu. Ya. Tetapi karena PT BES ini memiliki banyak produk pupuk, ya eco farming sendiri, slow release, fotosintesa dan eco plant protector, maka dibuatlah SOP base farming. Ya. Jadi pengen ada 2 kelihatan SOP. Mukanya Pak Haji, Bu Miftah, bisa dilihatin mukanya Pak Haji, Bu Miftah. Oh? Ya? Nggak kelihatan? Di saya nggak kelihatan Bu Miftah, terus nih yang kelihatan pengen lihat muka Yang mana Pak Haji Edi? Iya. Webnya kamunya dibuka Pak. Saya lihat itu wajah saya juga nggak kelihatan. Kelihatan. Ya, kelihatan ya? Di Zoom aja Pak, di Zoom. Hah? Di Zoom? Ini lagi Zoom. Hah? Kita lagi Zoom. Udah ada kelihatan udah. Udah. Udah Pak Udah Pak Haji, udah. Nofri, sudah. Jadi sebenarnya akhirnya semua prosedur milikilah buku ini. Seperti yang dikatakan oleh Pak Bu Miftah tadi, semua ada di sini, SOP semua ada di sini. Tidak perlu dicatat juga malam ini dalam farming guidebook ini, ya. Nah, memang di situ sudah dibuat macam-macam untuk masing-masing jenis tanaman, baik tanaman pangan, palawija, tanaman hortikular maupun tanaman-tanaman perkebunan maupun tanaman-tanaman kehutanan, ya kan? Jadi semua ada di situ SOP-nya. Jadi kalau kita lihat dari segi sumber produksinya, itu eco farming itu berbeda perusahaan yang memproduksinya dibandingkan dengan slow release, lalu kemudian dengan fotosintesa, dan beda juga produsennya yang namanya eco plant protector. Nah, SOP base farming ini mengkombinasikan 3 produsen. Jadi di situ ada eco farming original, di situ ada slow release dan fotosintesa, itu karena satu perusahaan, dan di situ juga ada eco plant protector. Jadi pupuk yang ada di PT BES itu didistribusi oleh 3 perusahaan. Tetapi khusus tentang eco farming sendiri, eco farming original memiliki, kalau kita mau pakai sendiri eco farming original itu, maka dia ada di dalam dosis yang ada di tabel eco farming itu 1 hektar padi untuk 10 tube kan gitu. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua bahwa saya juga dapat pencerahan sebenarnya di sana. Nah, dalam menyebutkan organik dan anorganik, ini supaya kita tidak salah juga dalam menentukan pupuk, dalam menyebut pupuk kimia dan pupuk. Semua pupuk itu mengandung unsur kimia. Yang dimaksud dengan pupuk organik, seperti yang ada pada eco farming protector, ada slow release dan sebagainya, itu adalah bahan-bahan organik, kimia-kimia yang sumber bahannya berasal dari makhluk hidup. Ya, tentu misalnya ada dari tanaman, ada dari hewan, dan sebagainya, ada dari tumbuh-tumbuhan. Kumpulan dari kimia-kimia itu yang berasal dari makhluk hidup, itu kita namakan dengan bahan organik. Nah, sedangkan bahan anorganik atau pupuk kimia itu, kimia-kimia itu adalah berasal dari alkali atau berasal dari mineral-mineral yang ada di dalam tanah, ya, sehingga itu dibuat sedemikian rupa, ada garam, ada kalsium, ada ada batu-batu kalsium, kan banyak tuh. Nah, itulah dibuat sedemikian rupa untuk menjadi pupuk, jadilah pupuk kimia. Nah, karena itu kita mesti lengkap menyebutnya itu
pupuk itu ada dua, yaitu pupuk kimia yang berasal dari organik yang kita namakan pupuk organik. Pupuk kimia sekarang kita kenal itu adalah pupuk kimia yang bahan bakunya berasal dari buatan. Jadi pupuk kimia buatan mesti disebutin. Karena kimia yang berasal dari pupuk kimia itu adalah merupakan olahan dari mineral-mineral, alkali-alkali yang ada di dalam tanah itu, kapur-kapur sebagainya ada dalam tanah, diolah sedemikian rupa sehingga menjadi pupuk kimia. Nah, pupuk kimia itu kita sebut dengan pupuk kimia buatan. Jadi harus lengkap nyebutnya. Karena sekarang ada indikasi orang-orang juga ini melakukan bullying juga, bully juga lah untuk merusak citra daripada produk-produk PTBS. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi menyebut pupuk kimia itu harus lengkap, yaitu pupuk kimia buatan. Karena organik pun juga buatan kan gitu, yang bahan baku yang bersumber dari makhluk hidup. Nah, lalu kemudian yang paling pokok saya pun juga setelah saya hadir di sana, yang paling pokok itu untuk menghasilkan sesuatu yang paling maksimal itu untuk sebuah penggunaan pupuk. Memang banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Seperti kata Bu Miftah tadi, saya hanya mempertajam. Yang pertama, produktivitas daripada sebuah tanaman itu akan sangat tergantung pada benih. Apakah benih atau bibit ini unggul apa tidak. Itu harus menjadi pemeriksaan kita yang pertama. Jangan sampai kita terkesan begitu kita sodorkan pupuk, baik sterolis maupun apa segala disebut sebuah kelapa dan sebagainya, ternyata tidak ada pengaruhnya. Ya mungkin juga kita harus periksa bibitnya, ya kan? Yang kedua, kita juga harus periksa kondisi lahannya. Ini sebagai kawan-kawan mitra yang ingin bermain di pupuk dan sebagainya harus diperiksa betul. Jangan sampai begitu lihat sawit, nah ini udah kena sterolis nih, kan begitu. Nah, mesti kita sediakan juga lahan di situ tuh bagaimana ketersediaan bahan organiknya di dalam tanahnya. Ya, karena sebuah lahan yang miskin sekali bahan organiknya seperti tanah gambut dan sebagainya itu miskin organiknya karena memang di situ tidak pernah ditumbuhi oleh tanaman-tanaman yang akan menghasilkan humus-humus daripada tanaman. Jadi ketersediaan bahan organik di dalam tanah lahan itu harus kita teliti karena itu akan mengandung mata lapian sebagainya. Kemudian lamanya penyinaran matahari di suatu daerah itu harus dipertimbangkan juga. Harus kita lihat. Jangan sampai nanti matahari di sana kurang sebagainya, akhirnya produktivitas juga kurang. Nah, lalu kemudian lahan yang ada itu pun juga harus kita lihat tahu persis bagaimana pH tanah. Karena pH tanah ini adalah juga bisa mempengaruhi daya serap daripada tanaman itu terhadap unsur hara yang ada di dalam tanah. Lalu kemudian bagaimana kadar garamnya? Sebab kalau kadar garamnya terlalu tinggi itu bisa mematikan tanaman. Ya kan? Lalu kemudian bagaimana dengan ketersediaan air di suatu daerah itu? Itu kita juga harus perhatikan. Jangan sampai begitu kita sodorkan pupuk pada petani saja akhirnya tidak ada hasil. Nah, apakah di situ ada air atau tidak? Itu juga harus bagian dari pemeriksaan kita. Lalu kemudian bagaimana dengan kelembaban udaranya? Karena ini semua akan sangat berpengaruh kepada pertumbuhan daripada tanaman. Lalu kemudian yang faktor ketiga adalah pengolahan dan pupuk, ya kan? Kalau memang di daerah itu juga tidak miskin sekali unsur haranya, atau kita kasih bagaimana teknologi mikrobanya. Sebab kadang-kadang mikroba pupuk straw release, pupuk organik eco farming organik adalah sebenarnya sumber mikroba. Mikroba inilah yang kita berikan itu yang mengubah unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah itu menjadi nutrisi yang lengkap bagi tanaman itu. Nah, bagaimana perimbangan NPK? NPK ini juga bisa berasal dari organik, ya kan? Lalu kemudian kita dalam rangka teknologi mikroba itu juga dia bisa merongolah di dalam tanah itu residu kimia yang ada di dalam itu yang dibongkar, itu yang diurai oleh mikroba itu untuk menjadi unsur hara di dalam tanah. Kemudian bagaimana dengan jarak tanam? Nah, jarak tanam ini berpengaruh. Kami kemarin juga belajar tentang bagaimana
penyadaran yang disampaikan oleh Bu Miftah tadi adalah mengukur jarak tanam. Apakah bagaimana dengan tanaman besar, bagaimana dengan apa namanya padi dan sebagainya, dengan apa tadi Bu Miftah sebutkan jarak tanamnya itu, ya kan? Lalu kemudian bagaimana pengendalian hamanya juga di samping jarak tanam. Nah, ini pengendalian hama sebagainya dan penyakit. Bagaimana pengendalian gulma. Nah, diusahakan di dalam proses baik kepada pengolahan lahan, land clearing sebagainya, tidak menggunakan sida-sida itu, pestisida lah, fungisida lah, apa segala. Jangan menggunakan itu karena dia akan menjadi bahan racun buat tanaman selanjutnya, ya kan? Lalu kemudian keberhasilan selanjutnya dalam sebuah produktivitas itu adalah bagaimana kita menangani panen dan pasca panen. Jadi 13 hal yang ada untuk mendukung produktivitas sebuah tanaman itu juga harus kita hayati, harus menjadi bahan pemeriksaan kita, harus menjadi list kita sebelum kita menyodorkan pupuk, baik pupuk organik yang berasal dari eco farming original maupun kombinasi daripada pupuk-pupuk organik slow release, fotosintesa maupun dan sebagainya. Ya, baik, itu Bapak. Yang saya dapat tambahkan di dalam ya. Jadi sehingga selanjutnya penjelasan itu barangkali bisa memberikan pencerahan lah pada kawan-kawan sebagainya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Haji Edi. Ditambah lagi ada pemaparan dari Pak Haji tadi. Semoga kita tambah full ilmunya malam hari ini. Ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya bacakan satu persatu. Mungkin kita kasih kesempatan yang udah chat duluan ya. Ini dari Mbak Nadia SSW 25 dari Hong Kong ini. Assalamualaikum Bu Miftah, Bu Mega. Waalaikumsalam. Nadia mau tanya, apa ada benih padi khusus untuk pengguna pupuk eco farming atau fotosintesa? Itu saja Bu Miftah. Ini dari Mbak Nadia. Silakan Mbak Miftah. Benih khusus ke pemakaian pupuk eco farming atau fotosintesa. Apa ada benih yang khusus gitu? Benih, kalau dibilang semua benih bisa digunakan dengan apa SOP based farming, mau benih CL tadi ataupun benih yang lainnya, itu tidak menjadi masalah Unimega untuk diaplikasikan SOP based farming. Semua benih bisa. Oh, semua benih bisa ya. Ya, itu buat Bu Nadia dari Hong Kong. Semua benih itu bisa menggunakan eco farming dan fotosintesa. Oke, terima kasih Bu Mega. Terima kasih Teh Miftah. Ya, sama-sama Bu Nadia. Assalamualaikum. Selanjutnya mungkin ada yang langsung bertanya, silakan. Atau di kolom chat juga ada. Apa dibaca dulu ya, Kak? Ya, silakan. Ya, ini dari Bapak Suprisno, SSW 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu Mega dan Bu Miftah. Untuk pengolahan lahan pratama tadi kan dipakai EPP H5 1 box dan eco farming H3 2 tube. Itu kan hari yang berbeda. Apakah bisa dilakukan secara bersamaan atau dicampur untuk aplikasinya? Mohon sharingnya. Ya, jadi kalau misalnya SOP based farming itu Pak sudah diperhitungkan H-5 itu memang di Eco Plant Protector karena dari
hama atau calon hama yang akan timbul itu biasanya dari awal itu sudah ada. Sehingga yang H-5 ini diwajibkan untuk EPP dulu. EPP setelah EPP-nya disemprotkan ya di lahan tersebut baru H-3. Kalau bisa memang dipisah. Karena kalau plan protektor itu dalam artian kalau kita semprotkan itu bisa membunuh dibutuhkan oleh tanaman untuk selanjutnya, dan dia di unsur hara yang ada yang dibutuhkan oleh tanaman dia akan tetap tumbuh. Unsur-unsur yang tidak dibutuhkan itu akan mati dari penggunaan Eco Plant Protector. Dan selanjutnya di H-3 barulah kita semprotkan eco farming. Sehingga tidak terjadi eco farming itu kan kalau dibasahi sudah kena air itu banyak ibaratnya organisme yang tumbuh. Sehingga kalau bisa ini tidak akan membunuh zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, selanjutnya di H-3 ini lanjut kita semprotkan eco farming yang notabene-nya itu menggemburkan semua organisme sampai ke dalam EPP-nya itu di H-3. Jadi masing-masing. Tidak untuk digabungkan. Jadi SOP-nya seperti itu. Ya, gimana Bapak Sukrisno? Udah jelas yang disampaikan dari Ibu Miftah tadi? Jadi Bu Miftah, jadi kemarin penyampaiannya dari Pak Wawan, memang itu nggak boleh dicampur ya. Karena biasanya gini, biasanya itu petani itu untuk efisien waktu, itu kan suka untuk istilahnya untuk penghematan, terutama ya penyemprotan. Itu biasanya kalau melakukan 2 kali, itu kan biasanya ada tambahan biaya untuk biaya penyemprotannya. Jadi memang kalau yang kemarin disampaikan itu memang nggak boleh ya. Jadi harus terpisah ya. Ya, harus terpisah. Jadi Eco Plant Protector memang di H-5 dan lanjut di H-3-nya baru Eco Farming original. Kita sih maunya bisa disatuin, tetapi ternyata tidak bisa, SOP-nya seperti itu. Kalau untuk ini fotosintesa sama ekosida, bisa nggak? Kalau fotosintesa itu bisanya dengan EPP, Pak. Untuk penyemprotan maksimal di hari setelah tanam, itu boleh EPP digabungkan dengan fotosintesa. Kemarin itu seperti itu infonya. Sehingga apa? Fotosintesa, dia kan bisa melakukan fotosintesis secara dirinya sendiri dan dibantu dengan EPP. EPP untuk pencegahan kehamanya. Nah, ini boleh. Tapi kalau misalnya fotosintesa dengan yang lain kayaknya tidak dianjurkan. Seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Miftah, Bu Mega, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Sukrisno. Ya. Mungkin ada yang mau langsung bertanya, ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 2 orang. Mungkin ini boleh Ibu Wiji. Bu Wiji dari SSW 11, silakan. Iya, mohon maaf duluin tadi barengan banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mika juga Bu Miftahul Jannah. Saya mau bertanya, kalau misalkan tadi 1 hektar itu sekian pupuknya, mungkin kalau di total itu sekitaran 4 jutaan lebih ya. Untuk 1 hektar ya. 1 hektar mungkin yang kita butuhkan sekitar 4 juta. 4 juta lah kurang lebihnya, kalau 2 paket itu pasti 2 FO lah yang kita pakai itu. Nah,
setelah pakai sekian itu apakah masih ada pendamping pupuk kimia, misalkan urea atau mungkin Ponska atau mungkin TSP dan lain sebagainya seperti itu. Apakah cukup dari pupuk dari PTBES itu aja atau ada pendamping pupuk kimianya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya langsung aja Kak. Ya, ini yang menarik Bun, karena tidak semua petani itu yakin ya dengan yang seperti ini. Dalam artian SOP base farming sebenarnya udah Yahud. Hanya untuk menyiasatinya biasanya pupuk pilau slow release ini bisa digunakan untuk mengganti pupuk sintetis tadi. Oke. Berarti ya, dikocorkan. Pilau slow release-nya tetap dicairkan. Ya, jadi caranya gini. PSR ini digabungkan 1 PSR dicampur dengan 28 air. Nah, semprot pada tanaman di hari ke-7 setelah tanam dan hari ke-23 setelah tanam. Jadi ini tapi untuk para petani yang sangat kekeh dengan keinginan pupuk sintetisnya. Pilau slow PSR ini ditulisannya kan organik ya Bun. Nah ini bisa menyiapkan. Jadi silakan tambahkan 1 digabungkan 28 liter air, semprotkan di hari ke-7 setelah tanam dan hari ke-33 setelah tanam. Itu infonya Bun. Kalau mau ada tambahan itu bisa bisa muat. Jadi kita maksudnya itu kan mungkin nggak bisa langsung lepas nih kimia kan dari para petani ini kan, karena itu menjadi kendala utama kita di lapangan. Mereka belum bisa menghasilkan hasil yang maksimal dari khusus pemakaian eco farming baik Ecoplant Protector maupun yang originalnya. Nah, mereka masih beranggapan bahwa kimia masih lebih bagus kan gitu. Nah, inilah yang harus kita sosialisasikan lagi ke petani-petani nantinya. Berarti kalau PSR ini bisa memberikan solusi, nah insya Allah ini akan sampaikan juga nanti ke lapangan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiji dari SSW 11. Ya lanjut, tadi juga ada barengan ya sama Bu Wiji, itu Bapak Pasuma. Maaf, dari SSW 11 juga. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Bu Miftah dan Bu Mega. Terima kasih. Mohon maaf, saya telat ini, baru datang dari kantor 8:30 tadi. Nggak terlalu komprehensif untuk cuma saya hanya menanyakan karena ini kan menyangkut perkebunan ya, perkebunan kelapa sawit. Apabila aplikasi yang kita lakukan itu, nah biasanya aplikasi yang dianjurkan oleh pihak eco farming itu pihak PTBES adalah kita mengeruk tanah, setelah itu masukkan ke dalam pilau slow release-nya dimasukin di dalam tanah. Nah, kalau umpamanya kita taburkan di atas tanah itu bagaimana kira-kira ya? Apakah mempengaruhi pada efek pertumbuhan dari pakan tunas dari kelapa sawit itu atau bagaimana ya? Apakah harus memang juklaknya harus mengikuti prosedural, pokoknya prosedural dari PTBES ini bahwa itu harus digali tanahnya, terus dimasukkan ke dalam tanah, lalu ditutup dengan tanah, atau yang kedua ada opsi kedua di mana kita melakukan tabur di sekitar kelapa sawitnya. Itu apakah mempengaruhi dari hasil tunas yang akan tumbuh? Ya. Itu silakan Kak Miftah. Iya. Kemarin dari hasil
training, selain ditanam di tanah, itu PSR bisa juga dicairkan, Pak. Bisa juga dicairkan, tetapi itu untuk penggunaan yang masih di bawah 5 bulan. 6 bulan ke atas itu diutamakan untuk ditanam. Jadi kalau Bapak mau dengan cara lain, PSR memang bisa dicairkan. Bisa dicairkan PSR-nya itu ya bisa dicairkan PSR-nya dengan dicairkan kurang lebih 70 sampai 80 liter air, dan satu PSR, satu lubang tanah membutuhkan 2 liter. Tapi itu untuk rekomendasi di bawah 5 bulan. Kalau di atas 6 bulan ke atas, itu direkomendasikan memang untuk ditanam, Pak. Jadi kalau untuk 6 bulan ke atas, itu bagusnya memang ditanam. Karena kan kebun sawit itu rata-rata sudah tua. Sudah di atas 10 tahun. Nah, ini rata-rata memang harus diaplikasikannya dengan cara ditanam. Tapi sebelum ditanam, alangkah lebih baiknya Bapak cek pH-nya dulu, karena sebagus apapun pupuknya, kalau pH tanahnya tidak seimbang, tidak normal, maka tanaman tidak bisa mengambil zat unsur hara yang ada dari tanah. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Ini kalau boleh tanya lagi nggak boleh? Ya, silakan. Ini belum ada yang nanya aja. Karena nih kelapa sawit ini kan penggemarnya banyak nih, saingannya juga banyak, segala macam. Cuma saya mau tanya aja ini, namanya di SR ini kira-kira sudah ada nggak yang memang secara signifikan hasilnya dengan videonya itu ada nggak? Saya pernah lihat itu, saya nggak ada videonya lagi nih. Kira-kira ada nggak Ibu? Karena terus terang aja ini untuk user kadang-kala kalau pada saat kita presentasi ini, saya kemarin presentasi lewat HP aja itu. Ada beberapa orang kebetulan datang ke lapangan foto, ya, saya bilang, nah ini kondisinya kayak seperti ini. Mas Uma yakin nggak ini kalau umpamanya pakai pilosloriris ini bisa mencapai 50% gitu. Namanya kita jualan ya kita mesti yakin dengan produk kita kan Bu ya. Nah ini kira-kira dari video yang efektif yang Ibu punya itu kira-kira ada nggak Bu yang memang menunjukkan saya ada ini, cuma kayaknya kemarin itu sudah dipresentasikan cuma bilang oh ini tunasnya begini. Jadi kurang signifikan informasi yang diberikan kepada user gitu. Bisa nggak ada yang macam video yang memang pada saat dia pakai ini tunasnya umpamanya yang tadinya 10 jadi 14 atau yang tadinya 5 jadi 10, berarti kan ada gitu. Baik, yang kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, yang kita punya video dari tim saya itu memang kami pernah uji coba di Pasaman. Saat itu memang kebetulan saya dan Bu Mega demplot di sana. Itu memang setelah penggunaan SR, mohon maaf, kebun yang kami demplot itu bukan kebun yang sudah produktif, yang masih produktif bukan. Karena umurnya saja sudah di atas 25 tahun. Produktivitas tinggi di lahan sawit itu adalah di belasan tahun ya, sekitar 13 tahun sampai 20 tahun itu produktivitas tinggi. Tetapi kalau udah di atas 25 tahun ini produktivitas sangat rendah Pak. Nah saya saat itu di Pasaman bersama tim saya Bu Mega ini memang sengaja mendemplot kebun yang sudah tidak tinggi produktivitasnya. Saat itu kami mendemplot 10 batang pohon sawit terburuk di usia 25 tahun terburuk lagi. Nah, itu kami uji coba dengan SR. Karena dicek pH-nya masih normal, sehingga
kami tidak kocor fotosintesa saat itu. Dan waktu itu kami langsung demplot hanya dengan SR 1 per pohon. Hanya dengan SR 1 per pohon. Mudah-mudahan Bu Mega masih ada videonya. Itu terlihat, Pak. Jadi pohon yang sudah tua, yang sudah menguning ini rontok, Pak. Dan dia mulai tunas baru. Nah, dan ini di Pasaman terjadi dan memang laporan ke Bu Mega hasilnya memang bagus. Jadi semuanya pohon yang sudah menguning, yang sudah tua itu rontok, mulai lagi ada tunas baru. Coba nanti Bu Mega kalau videonya masih ada, videonya dari orang perkebunan di Pasaman itu bisa di-share ke anggota training ini. Ya, tapi saya punyanya itu. Jadi perkebunan yang sudah 25 tahun dan kami cari pohon terburuk. Dalam artian produktivitasnya sudah sangat tidak diperhitungkan gitu. Itu Pak. Nanti mudah-mudahan Bu Mega bisa men-share-nya. Ya mungkin ada tambahan sedikit Bu Miftah buat pertanyaan dari Pak Suma. Pak Suma ya. Kebetulan saya di lapangan di Pekanbaru ini juga banyak menemukan ya mungkin para petani sudah menggunakan SR, namun yang kita dapati dari para petani itu yang pertama mereka tidak mencek pH tanah dulu. Jadi di situ karena lahan-lahan kan setiap daerah itu beda kadar pH-nya beda, kadar mineral airnya beda. Jadi harapan kita sebelum para petani itu menggunakan SR, lebih baik mereka mencek pH tanahnya dulu, baru dilakukan pemupukan pakai SR. Kalau misalnya ada yang belum, misalnya air mineralnya kurang gitu, itu kita kocor dulu dengan fotosintesa. Jadi ada di beberapa tempat, ada juga yang sudah menggunakan eco farming, tapi aplikasi tidak sesuai dengan SOP. Jadi hasilnya tidak maksimal. Begitu kira-kiranya, Bapak. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan, karena selama dari lapangan itu yang banyak saya temuin. Jadi mereka tidak mendapatkan cara penggunaan. Gitu. Jadi lebih baik kita benar-benar arahkan sesuai dengan SOP yang sudah disarankan sama formulatornya langsung. Itu dengan dari saya Pak Suma mungkin bisa dipahami. Boleh saya tambahkan dikit? Ya, silakan Pak Edi. Ya, jadi saya juga punya pengalaman yang sama mengenai kelapa sawit ini. Rata-rata berapa 5 mitra yang menggunakan itu memang tidak memiliki hasil signifikan. Saya tanyakan kemarin juga kepada Pak Wawan. Jadi yang pertama memang 13 unsur yang membuat produktivitas tanam itu harus kita periksa. Tidak hanya pH sebenarnya. Kalau kita mau profesional, seperti saya baca, ada di buku itu 13 hal yang memang kita perlu periksa untuk produktivitas tanam. Yang pertama. Yang kedua, kerja daripada saya selama ini juga memberikan kepada mitra-mitra belum ada laporan hasil yang baik. Nah, kata Pak Wawan, mungkin 3 bulan pertama kerja daripada straw lilies itu adalah untuk meningkatkan pH. Dia bekerja betul. Mungkin kalau dia pH-nya rendah di tanah itu, 3 bulan pertama dengan kita memberikan satu sasaran, dia bekerja untuk menaikkan pH. Baru nanti pada 3 bulan kedua, mungkin juga pengalaman Pak Nopri itu, pada 3 bulan kedua begitu tetap diberikan pilos Rowlis tadi, baru dia menunjukkan hasil. Jadi kerja daripada pilos Rowlis pertama yang ditanam bungkusan tadi, sesungguhnya dia bekerja untuk menaikkan pH. Baru 3 bulan kedua. Nah, oleh karena itu tadi saya sarankan kepada satu mitra saya dari Bengkulu tadi, satu box ini gunakan untuk 6 bulan. Dia saya suruh pakai setengah hektar saja dulu untuk separuh daripada satu box itu untuk menguji.
ya kan? Lalu kemudian pada 3 bulan berikutnya sampai 6 bulan baru dia gunakan sisanya. Saya betul-betul tidak ingin juga ngebut untuk mendapatkan RO, tetapi saya ingin memberikan kesan dulu bahwa pilosterolis ini juga bisa memberikan hasil yang baik. Jadi saya ajarkan, kalau tidak kelihatan hasil pada 3 bulan pertama, berarti pilo ini sedang bekerja untuk memperbaiki pH. Nah, baru kemudian 3 bulan kedua kita berikan, pasti akan memberikan hasil yang baik. Nah, kenapa pilosterolis seperti itu diprioritaskan untuk ditanam? Karena memang pikiran daripada produsen itu adalah dengan lahan sawit yang begitu luas, agar kita bisa efisiensi bekerja, maka tanamlah satu saset satu pohon. Dibolehkan Pak untuk ditaburkan maupun disiramkan kepada tanaman itu, terutama untuk memperbaiki pH tanah. Boleh disirami juga, boleh dicairkan, boleh dibuat semacam tidak terlalu dalam juga dengan menggunakan biopori tapi tidak terlalu dalam untuk kelapa sawit itu. Boleh juga disemprotkan ke tanahnya supaya tidak masalah, ya kan? Tetapi untuk kelapa sawit yang luas, banyak dan sebagainya, itulah penciptaan dari pilosterolis. Jadi bentuk bantal yang kemudian dia pelan-pelan menyiapkan makanan sampai 3 bulan kepada sawitnya. Itu maksudnya pilosterolis. Jadi bantal yang berisi pupuk yang nanti persediaannya makanan itu selama 3 bulan, Pak. Begitu. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi atas tambahan penjelasan untuk Bapak Suma. Gimana Pak Suma? Ya, cukup jelas. Nanti tinggal kita lihat hasilnya aja nih bagaimana, mudah-mudahan kalau ada semacam progress improvement yang didapat oleh pihak user. Ini saya banyak mau nanya, takut yang lain keganggu nih kayaknya nih. Tapi nggak apa-apa, lanjut yang lain lah Bu. Saya cuma tanya itu aja dulu lah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suma dari SSW 11. Selanjutnya ini ada chat yang dari tadi dari Ibu Naulina Cantika SSW 21. Assalamualaikum Bu Miftah, perkenalkan saya Tika, mau tanya kalau untuk tanaman cabai itu bagaimana ya cara memberikan eco farming sebelum ditanami benih kah atau sudah ditanaman benih? Terima kasih Bu Miftah. Ya, silakan Bu Miftah. Dibuka. Suaranya nggak muncul. Ya. Itu tahapan pengolahan lahannya. Yang pertama, ini dari awal ya. Dari awal pengolahan lahan dulu ya. Ya. Oke. Yang pertama kita butuh EPP untuk Adin Hayati itu 1 box per hektar. Yang kedua eco farming original H-3 itu sama 2. Lanjut untuk setelah perawatan tanaman itu ada 5 kali penyemprotan Ibu. Di hari ke-10, 20, 30, 40, sampai 50 untuk tanaman cabai. Jadi 5 kali penyemprotan ini silakan Ibu campurkan eco plant protector dengan fotosintesa. Ya, di 10 hari setelah tanam, ke 20 hari setelah tanam, sampai 30 hari setelah tanam, 50 hari setelah tanam. Jadi itu aplikasi sampai perawatan tanaman. Jadi kadang-kadang di pohon cabai di awalnya dia bersih, tidak ada lemak. Tetapi makin ke sini biasanya di hari ke-30 atau ke-40 mulai banyak bercak putih, Bu. Ya, bercak putih itu maka dari awal pengolahan lahan ini dianjurkan ada penggunaan EPP H-5 sama seperti original di H-3 ya, sama ukurannya di H-1
box per hektar di H3 eco farming original per hektar. Itu lahan-lahan. Di perawatan tanaman silakan diaplikasikan eco plant protector dicampurkan dengan fotosintesa, ya, itu di 10 hari setelah tanam, 20, 30, 40 sampai 50. Itu Bu Mega. Ya, terima kasih Bu Miftah. Gimana Ibu Naulina Cantika dari SSW 21? Apakah cukup jelas? Baik Ibu, terima kasih. Sudah cukup jelas. Terima kasih Ibu Miftah dan Ya, sama-sama Bu. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih Bu Naulina Cantika dari SSW 21. Mungkin ada pertanyaan lagi. Silakan. Nah, nanti buat para sahabat Bu Mega, terutama teman-teman Bu Mega di Pekanbaru, ini farming guidebook ini dari mulai tanaman palawija, hortikultura, ya, perkebunan, kehutanan, semuanya sudah ada di sini. Tetapi di farming guidebook ini memang aplikasinya sudah SOP-nya base farming. Jadi kombinasi dari 4 produk yang tadi di awal saya jabarkan, sehingga tidak berdiri. Tapi kalau untuk eco farming original, dia memang tadi Pak Haji Edi Wahyudin sudah bilang punya SOP tersendiri. Tapi kalau misalnya kita pakai base farming, ya ini kita selalu menggunakan keempat produk dari PT Base. Kedepannya, Bu Mega, kemarin seperti kata Pak Wawan, PT Base akan terus berinovasi, akan makin banyak produk-produk pertanian yang akan memudahkan para petani dan akan meningkatkan produktivitas kita, produktivitas hasil pertanian. Itu, Bu Mega. Iya. Nanti untuk biasanya Ma juga di-share info terkininya, karena mungkin sudah mulai ada perbedaan ya dari penggunaan aplikasi eco farming yang dulu dan sekarang seperti apa. Jadi panduannya sudah agak berbeda. Maka panduan yang sekarang kita gunakan yang ini farming guidebook. Ya, sekarang kita menggunakan itu bukunya kemarin saya sempat beli 15.000 kan, apakah itu juga sudah mulai dijual umum gitu. Jadi mungkin teman-teman kita ini juga bisa mendapatkan buku tersebut gitu. Ini setiap ada FO ini pasti dapat ini Bu, bisa. Ya, beda Bun, beda. Yang FO itu beda Bun. Kalau dibeli pun itu bisa Bu. Misalnya bukunya aja itu bisa. Ya. Yang FO sama yang dari Pak Wawan ini kan beda Bun. Sekarang ini Bun yang dipakainya. Yang sekarang FO yang ini dipakainya. Oh, memang udah free dari FO ya? Ya, dari FO itu dapat. Tapi kalau kemarin kan beda ya, kita dapatnya itu kan yang FO pas dapatnya beda dengan yang kita beli sendiri. Kemarin saya beli 15.000 itu yang kita pegang sekarang ini. Itu beli sekitar beberapa bulan yang lalu, sekalian beli benih, pH tanah dan pH air. Waktu itu saya langsung beli ke Pak Wawan juga. Oke, sekarang makan. Jadi setiap EVO itu salah satu saja, apakah mau cat atau produk atau ini. Kalau kita mengambil, kita tidak dapat ProCat atau katalog. Jadi sekarang kan setiap EVO itu dapat salah satu saja dari 3 produk, 3 buku itu. 3 buku. Flipchart, katalog dan ini. Jadi kalau kita pilih ini tidak dapat flipchart dan katalog gitu. Tapi kalau mau ini ada Oke. Ya Pak Haji, makasih Bu Mita. Kan Bu Uji kan sering ke Tebet, tiap Sabtu beli borong kan, saya lihatnya.
Bu Miftah, saya boleh bertanya, Bu Miftah? Ya, silakan Ibu Naulina. Ya baik. Seperti ini. Aku pernah menjelaskan. Kebetulan aku punya, bukan aku ya, orang tua punya perkebunan sawit. Saya ingin merekomendasikan untuk slow release, tapi orang tua bilang, oh kami sudah memakai KCL dan pupuk kandang, kan seperti itu. Itu cara untuk apa ya menjelaskannya itu bagaimana ya Bu Miftah, supaya orang tua dan petani yang di sana gitu, kebetulan aku dekat Riau kan, tapi Tapandulinya seperti itu, supaya apa ya bisa aku merekomendasikan untuk slow release ini seperti itu, Bu Miftah. Terima kasih. Ya silakan komentar langsung aja. Baik, terima kasih. SR itu punya ciri khas tersendiri yang dia sekaligus menjadikan SR ini ibaratnya beda dari yang lain. Yang pertama, kepraktisan. Bun, kalau menggunakan, mohon maaf, pupuk kandang, ya itu coba jangan berapa karung yang harus dibawa para pekerja, ya sehingga apa tingkat kosnya kan tinggi. Dengan SR ini sangat praktis, jadi Bunda mulai berbicara dalam tahap aplikasi. Ya ini sangat praktis sekali. Bunda tinggal jelaskan bahwa hanya satu jengkal dari batang pohon dicangkul satu kali, masukkan, dirobek, langsung timbun lagi dengan tanah tanpa menggunakan air. Yaitu dari mulai kepraktisannya saja itu sudah lumayan, Bun. Ya. Terus yang kedua, ini makanan untuk 3 bulan. Jadi dalam setahun secara total ekonomis, kalau kita lihat dari ekonomisnya, setahun itu hanya menggunakan 4 kali SR ditimbun di dalam tanah per 3 bulan. Berarti setahun hanya menggunakan 4. Taruhlah kita tidak membahas RO. Kita tidak membahas RO. Kita bahas dari FO lah, atau harga secara ECR. 250.000 isinya 10 kan, berarti ini 25.000. Sehingga alhasil satu pohon itu 25.000 kali 4, 100.000. Tetapi kalau menjadi member selanjutnya itu kan jatuhnya hanya 125. Berarti kalau 125 digunakan untuk 4 kali berapa? Paruhnya. Ya, berarti hanya menggunakan 4 kali dikali 12.500. Berarti kena 50.000. Itu jadi dari tingkat ekonomisnya Ibu share ke orang tua, ke keluarga, dan dari cara penghematan biaya untuk para pekerja, dan juga aplikasi yang sangat mudah. Itu jadi SR itu punya punya sesuatu yang mengungguli dia sendiri, sehingga ya Ibu harus bisa mengeksplornya. Itu saja, Bun. Baik, terima kasih Bu Miftah, terima kasih. Boleh saya kasih saran dikit? Boleh. Ibu? Boleh Pak Haji, boleh Pak Haji, silakan. Jadi silakan Pak Haji. Pinjam kata Pak Raden itu, biarlah tanaman bicara. Ibu siapa tadi yang nanya? Bu Naulina. Ya? Naulina Cantika. Nah, Ibu Naulina, Ibu beli aja 1 box yang 10 saset itu. Bawa pulang ke Riau, diam-diam tanam aja. Kalau bapaknya tuh tanam 10 saset itu di 10 pohon. Nanti tanamannya akan bicara. Kalau hasilnya bagus tentu dia beralih. Itu aja. Ya, mungkin sama dengan yang saya alami di lapangan, Bu Naulina. Itu 2 minggu yang lalu kita di pinggiran Riau. Sama halnya itu mereka membandingkan dengan mereka sudah menggunakan pupuk kandang. Lebih menghasilkan dari sebelumnya juga ada masuk pada mereka itu eco farming. Nah, kita kan waktu penyuluhan itu dengan produk lengkap dengan fotosintesa, dengan SR,
Nah, dekan eco farming mereka mungkin ada juga yang tidak tahu caranya. Nah, di situ kita jelaskan mungkin agak ribet lah, harus ada pembiangan dulu. Nah, di situ juga pemahaman kepada para petani itu kita harus jelaskan. Memang untuk merubah mindset para petani, mereka udah biasa pakai pupuk kandang, memang itu suatu tantangan buat kita di lapangan, Ibu Naulina. Bahkan dengan keluarga sendiri kita belum tentu bisa meyakinkan. Tapi seperti saran dari Pak Haji Edi tadi, ya mungkin Ibu Naulina bisa kasih 1 box aja, coba dengan 10 batang, biarkan tanaman yang bicara. Jadi dari hasil mungkin langsung dipraktekkan, dengan hasilnya kita tunggu aja minat dari keluarganya Ibu Naulina. Jadi sedikit penjelasan dari setelah kita adakan langsung cara tanamnya, terus keunggulan-keunggulan dan pemangkasan dari biaya itu mulai tertarik para petani yang di pinggiran Riau kemarin. Jadi itu kan tantangan kita di lapangan sebenarnya, Ibu Naulina. Baik Ibu Mega, terima kasih. Memang untuk minggu ini insya Allah memang saya akan ke sana gitu untuk untuk menjelaskan ke orang tua. Di sana pun dekat rumah itu ada PO, dia menjelaskan dia juga ada PO untuk PTB di sana, dia jual hanya khusus pupuk seperti itu. Tapi untuk warga di sana mereka belum paham, hanya ada banner dekat rumah itu. Mereka belum paham gitu untuk pupuk base di sana kan ya, produk dari PT Base di sana. Seperti itu. Mungkin minggu ini insya Allah gitu saya akan pergi ke sana seperti itu. Kebetulan posisi kampung saya itu perbatasan Riau dan Sumatera Utara. Saya ada di Tapanuli Selatannya, seperti itu Ibu Mega. Terima kasih Ibu Mega, Pak Haji, Bu Miftah untuk penjelasannya. Tapi jangan sampai patah semangat ya Bu Naulina. Tetap ya, insya Allah. Yakinkan, insya Allah. Insya Allah Bu Mega. Nah, ya itu terima kasih Bu Naulina. Apa masih ada pertanyaan? Silakan. Masih ada waktu ya. Silakan kalau dari dari pertanyaan yang di chat juga belum ada. Silakan. Oh iya, menunggu pertanyaan. Bagaimana Bu Mega perkembangan timnya di sana, terutama yang menggunakan SOP base farming? Insya Allah mohon doanya. Di sini kita juga ada kemarin itu menggunakan pupuk SR di batang pohon pinang. Oh ya. Nah, alhamdulillah itu hasilnya sangat bagus. Insya Allah kita tunggu RO-nya dari yang bersangkutan. Penggunaan aplikasi masih waktu di pohon pinang masih 1 SR atau 1 SR, 1 saset per batang. Oke. pH-nya bagus, cuman ini memang ada lahan gambut. Ya awalnya kita kasih fotosintesa dulu, baru kita aplikasikan SR selang 3 hari setelah itu. Insya Allah, mohon doanya dari leader, Bu leader, mohon doanya yang kencang. Rayon Pekanbaru. RO-nya segera ya, tempat yang memang sudah lahan emas. Bahkan ada di waktu training itu ada kenalan saya di tim lain. Kita saya megang Sumatera aja, insya Allah udah oke kok. Jadi, ya Pekanbaru ini bisa dibilang bicaraan banyak mitra. Jadi jangan sampai yang sudah di Pekanbaru
pendalaman itu ada. Sehingga bismillah SSW 30 di Rayon Pekanbaru tetap semangat, tetap solid, tetap ayo hajar. Sampai kehabisan maksudnya begitu. Tapi juga sebelumnya mungkin kalau eco farming mereka udah pada kenal di sini kan. Hanya di waktu yang mungkin dari penjelasan mitra yang mengajak dengan penjelasan yang mitra yang menjual itu kebanyakan hanya ini pupuk pakai. Ini contoh salah satu mitra yang baru bergabung sama saya kemarin itu di Siak. Itu bapaknya sudah memiliki eco farming 3 tahun yang lalu. Masya Allah. Nah, cuman dia itu nggak dipakai, jadi karena nggak tahu caranya, ya karena tahu-tahu saya datang ke sana, saya tawarkan slow release, ya dia langsung bergabung, langsung kita aplikasikan ke lahannya, ada beberapa pohon. Insya Allah minggu ini dia langsung RO untuk beberapa hektar, untuk lahannya yang kecil dulu, next untuk lahannya yang besar. Mohon doanya. Oke, baik. Sudah tidak ada yang bertanya lagi, Bu Mega? Di kolom chat udah nggak ada. Tidak ada. Bagaimana Rizal? Ya. Baiklah, terima kasih ya karena tidak ada chat lagi, tidak ada yang mau bertanya lagi. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan partisipasi di sesi tanya jawab pada Bapak Ibu semua pada malam ini pada Zoom. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka Zoom ini akan kami tutup. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kesalahan dan mohon maaf atas kekurangan. Karena kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, saya kembalikan kepada Rizal selaku divisi training